Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Pujasera SMK Negeri 1 Sikur. Tentu kali ini saya tidak sendiri, kami kedatangan tamu yang luar biasa. Terima kasih Pak Ustadz sudah bisa hadir di podcast kami di Pujasera SMK 1 Sikur. Nah, jadi pada materi kita hari ini, kenapa kita harus mendatangkan beliau di sini, karena ada tujuan pembelajaran yang dilaksanakan di sekolah kita ya. Nanti akan kita bahas, kita akan sharing bagaimana program pembelajaran yang dilakukan oleh sekolah SD IT Nurul Fikri ya, Nurul Fikri Selong ya. Nah, jadi lebih lanjutnya juga akan langsung beliau akan memperkenalkan diri nanti. Tetapi sebelumnya jangan lupa terus tonton video kami di official YouTube SMK Negeri 1 Sikur. Terima kasih Pak Ustadz sudah bisa hadir di tempat kami di podcast Pujasera SMK 1 Sikur. Bagaimana kabarnya Pak Ustadz? Alhamdulillah. Silakan Pak Ustadz, mungkin bisa diperkenalkan dirinya dulu sama kami di podcast kita, silakan. Terima kasih. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Muhammad Hasbi Ashidikiu. Iya. Dipanggil Hasbi. Iya. Oh, Hasbi. Guru di kebetulan sama namanya dengan kepala sekolah. Sekolah kami di SMK 1 Sikur namanya Hasbi Ahmad. Hasbi Ahmad. Ya, silakan Pak Ustaz. Kalau saya Muhammad Hasbi. Oh iya, Muhammad Hasbi. Jadi alhamdulillah diamanahkan jadi guru di SDIT Nurul Fikri Selong, memegang matematika. Oh, matematika ya. Ya. Matematika dan alamat di Kelayu Jorong. Oh, Kelayu Jorong. Dan alhamdulillah sudah lama mengabdi di sana. Oh iya, dan mulai 2011. Oh, lama sekali ya, alhamdulillah. Nah, begini Pak Ustadz ya, kita langsung saja sharing gitu. Nah, jadi kami kemarin kan menerima surat dari pihak SDIT untuk proses pembelajaran di luar gitu ya, program dari sekolah SDIT Nurul Fikri Selong. Nah, jadi tujuan pembelajaran yang dilakukan dari sekolah SDIT ini apa Pak Ustadz? Baik, ini kegiatan yang setiap tahun kami lakukan. Oh begitu ya. Merupakan program unggulan dari SDIT Nurul Fikri Selong. Iya. Namanya outing class. Oh, outing class, berarti belajar di luar kelas. Di luar ya. Di luar. Alhamdulillah untuk tahun ini bisa kami laksanakan karena 2 tahun sebelumnya kita dilanda sama COVID ya. COVID-19. Jadi akhirnya tidak bisa. Nah, program ini sekali dalam 1 semester. Jadi 2 kali setahun. Iya. Itu semua kelas ya Pak? Semua kelas. Alhamdulillah sekarang kelas 1 di SMK 1 Negeri Sikur. Ya. Terus kelas 6-nya sampai kelas 6 malah ada yang di di Suela. Oh gitu ya. Dan juga ada di Sade. Oh ya, luar biasa ya. Jadi ya mantap. Nah, selanjutnya Pak Ustadz, proses pembelajaran ini memang program dari sekolah itu sendiri atau memang ini jadi dari kurikulum pembelajaran yang memang diprogramkan begitu? Iya, ini sudah merupakan program sekolah. Oh, program sekolah. Program sekolah yang masuk di kurikulum. Ya. Alhamdulillah. Dan ini kami angkat sesuai dengan pembelajaran saat ini. Oh gitu. Jadi alhamdulillah sekolah kami diamanahkan juga sebagai sekolah penggerak. Ya. Oh berarti sudah kurikulum mereka belajar gitu ya? Oh, begitu. Ya. Sudah diamanahkan untuk menjadi sekolah penggerak dan salah satunya kepala sekolah kami jadi. Oh iya sekolah penggeraknya ya. Kepala sekolah penggerak. Oke, luar biasa. Nah, terus yang kita tahu memang sekolah SDIT Nurul Fikri Selong ini kan secara sebaran siswa-siswinya luar biasa yang kita lihat dari beberapa info dari websitenya, bahkan sampai di Lombok Timur ya menyebar gitu juga seluruh siswa-siswinya. Nah, ini yang perlu kita ingin tahu seperti apa
kegiatan proses pembelajaran yang dilakukan di sekolah SDIT Nurul Fikri Selangor kita, Ustaz? Mungkin bisa dijelaskan. Jadi secara garis besar kami itu di SDIT bernaung di Dinas Pendidikan. Dinas Pendidikan. Ya, jadi bukan Depak ya, bukan. Bukan. Oh, Dinas Pendidikan. Di Dinas Pendidikan. Kemudian kami juga bernaung di Jaringan Sekolah Islam Terpadu. Oh, berbeda itu. Ini bukan dari dinasnya ya, dinas lain itu. Ada itu khusus yang membidangi di pendidikan, namanya Jaringan Sekolah Islam Terpadu. Tetap tapi di Dinas Pendidikan. Tetap seperti itu. Jadi 2 kurikulum yang kami laksanakan, ada kurikulum dinas yang memang harus kita laksanakan, jadi patokan, dan juga kurikulum khas JSIT. Nah, salah satu kurikulum khasnya JSIT outing seperti itu ya. Kemudian pembiasan adab Islami yang ada di sekolah itu. Nah, salah satunya pembiasaan Islami itu terletak di karakter siswa. Mulai dari ucapannya, adabnya, seperti itu. Sehingga di pembelajaran, setiap pembelajaran entah dia matematika, bahasa Inggris, tetap kita menyelipkan adab di situ, karakternya. Iya, karakternya, sehingga alhamdulillah kurikulum perpaduan antara dinas dan JSIT bisa kami laksanakan dan rasakan manfaatnya seperti itu. Nah, berarti setiap pembelajaran itu semua mapel gitu ya, tidak hanya di mapel agama Islam misalnya ya, semua akan menyampaikan hal yang sama dalam materi itu gitu ya. Nah, terutama bagaimana pembinaan karakter dari anak-anak kita, adik-adik kita ini ya. Tentu ini sebagai proses pembanding bagi kami juga di SMK Negeri 1 Sigul, Pak Ustadz ya. Sehingga apa yang menjadi hal baik, positif yang kita bisa ambil dari proses pembelajaran yang dilakukan di sekolah SDIT Nurul Fikri ini bisa kita lakukan gitu. Bisa kita berbuat di sekolah kita juga ini. Nah, selanjutnya Pak Ustadz, jumlah siswa-siswi kita yang di SDIT ini dari kelas 1 sampai kelas 6 berapa jumlah siswa-siswi kita di sini? Alhamdulillah 600 orang. 600 orang ya, dari kelas 1 sampai kelas 6. Oh, berarti 6. Kelas 1 itu bisa menjadi berapa kelas kelas 1? 4 kelas. Rata-rata dari oh iya benar. Hanya kemarin karena kurang ini lokal ya. Oh iya. Jadi penuh tantangan kita antara menolak siswa agak berat gitu ya. Jadi banyak yang ngantri gitu ya. Tidak kena zonasi, tidak pakai zonasi tapi tidak kan? Pakai karena tidak negeri gitu ya. Tidak pakai zonasi. Jadi 3 kelas untuk kelas 3. Terus sebaran siswa-siswi kita di SDIT Nurul Fikri Selong ini di mana saja dia Pak Ustaz? Secara sebarannya ya di Lombok Timur ini. Daerah Selong paling banyak gitu ya. Daerah Selong, kemudian Mas Bage juga urutan kedua Mas Bage. Oh iya, besar ya Mas Bage. Kemudian Sakra, Sakra Timur, Sakra Barat. Oh iya, sampai selatan ya. Kemudian Sikur. Oh Sikur juga masuk di situ. Oh iya. Labuan Lombok. Pogading. Oh Pogading juga. Iya, seperti itu. Nah, terus Labuan Haji. Dalam hal akomodasi atau transportasi dari anak-anak kita yang sebarannya ini di wilayahnya jauh lah gitu, seperti apa gitu cara mengantarkan anak kita? Apakah orang tua langsung mengantar atau memang ada akomodasi khusus yang memang dikontrak lah gitu sama sekolah atau orang tua wali untuk bisa mengantarkan anak ke sekolah gitu? Karena ini kan dengan jarak yang jauh mungkin ya terlambat kita bisa pikirkan kan, atau bagaimana, itu yang mungkin sebagai pertanyaan bagi kami seperti apa gitu akomodasi transportasinya. Sementara ini jadi ada beberapa wali murid kadang pakai akomodasi khusus gitu ya, dia mengontrak gitu ya. Oh iya. Tidak difasilitasi sama sekolah. Oh tidak ya. Kemudian tempat hal menariknya, jadi orang tua pergi ngantor, kan biasanya sampai sore ngantor nih. Iya. Jadi anaknya pulang, orang tuanya pulang seperti itu. Anak-anak pulangnya sore masalahnya. Sebentar, berarti anak-anak belajar sekolah sampai sore gitu? Sampai sore. Itu standar kurikulumnya berarti ada yang digunakan, ada mapel-mapel yang memang tambahan gitu? Ada mapel tambahan. Seperti apa Bang Pak Ustadz? Ini menarik ini sebagai
pembicaraan kita. Mungkin Iya. para penonton kita di YouTube kami di SMK 1 Sikur bisa menjadi pertimbangan kan untuk bisa Sangat. menyekolahkan anak-anak kita di tempat di SDIT Nurul Fikri ini. Proses pembelajarannya seperti apa? Dari pagi sampai sore ini kita pengen tahu ini seperti apa. Biasanya kan anak-anak jenuh, capek Itu maksud rasanya ya. secara Apalagi sampai iya, sore gitu ya. Kita saja mohon maaf Pak Ustadz, di SMK ini kan sampai jam 14.30 aja ya anak-anak kita sudah merasa capek, lelah gitu. Nah mungkin ini yang menarik, kita bisa ambil tukar pikiran lah gitu Pak Ustadz, seperti apa mungkin bisa dijelaskan ke kita. Ya, kami di sana mulai dari paginya itu ada namanya briefing pagi. Briefing pagi. Jadi kalau hari Senin memang apel gitu ya. Tetap upacara gitu ya. Tetap upacara, kemudian Selasa, Rabu itu senam. Selasa, Rabu senam. Di pagi ini khusus jam pagi, ya. khusus dari jam 7.15 sampai jam 8. Iya. Oh iya. Kemudian sholat duha untuk hari Kamis dan Jumat. Ya. Nah, jadi ada rentetan kegiatannya untuk pagi itu. Setelah dia briefing, jadi sebelum masuk kelas dibariskan di depan kelasnya itu. Iya. Di situ dia merojaah hafalannya. Iya, Di situ dia mengecek ada yang sholat hari ini, ada yang bolong sholatnya. Iya. Satu hari full ini, seperti itu ditanya. Iya. Sehingga menjadi habit. Iya. Habit, kemudian terpancing anak-anak untuk besok saya harus sholat. Iya. Sholat yang full seperti itu. Terus kalau siangnya biasa kalau kelas 1 sampai jam jam 1 jam 2 kadang. Iya. Jam 2 lebih 10 menit. Iya. Pulang jam untuk kelas 1. Nah, baru untuk kelas 3 dan berikutnya itu Sampai kelas 6. sore ya. Sore. Sholat asar selesai pulang. Seperti itu. Iya. Dan di dalam kelasnya itu kita kurikulumnya itu tidak monoton pakai ceramah, metode mengajarnya. Itu yang disenangi sama anak-anak. Metode pembelajaran yang seperti apa mungkin sebagai daya tarik anak ini sehingga mereka betah dan nyaman gitu Pak Ustadz. Yang menjadi prioritas yang dilakukan di sekolah SDIT ini seperti apa? Karena dunia anak-anak sukanya main ya. Ya main memang itu. Main. Itu yang saya pikirkan, kalau sampai berada di dalam kelas dari pagi sampai sore itu kan pasti jenuh. Nah, ini yang mungkin seperti apa strategi pembelajaran yang dilakukan di dunia anak-anak. Jadi mengcombine Ya. karakter anak gitu ya, karena psikologi anak-anak itu suka main. Jadi sebisa mungkin setiap materi itu disampaikan penuh dengan keceriaan gitu ya. Asik jadi lah itu ya. asik, bawalah dunia mereka ke dunia kita, seperti itu. Menarik. Itu enak, insya Allah. Jadi setelah sholat zuhur itu sebagai jam tambahan pembelajarannya itu lebih ke materi juga, tetap dia berada di dalam kelas kolaborasi. Seperti itu dia ya. Berarti ada tahfiz juga di situ Pak? Ada, alhamdulillah. Iya. Jadi kami punya tambahan kurikulum, materi pembelajaran, ada Al-Quran dan metodenya khusus, gitu ya. Alhamdulillah tahun ini kami menggunakan Ilman wa Ruhan namanya. Iya. Metode terbaru gitu ya. Iya. Ilman wa Ruhan, dan salah satu SKL kami di Nurul Fikri itu lulusannya minimal 2 juz hafalannya. 2 juz hafalannya. Dan kalau sudah lulus dari SDIT dan bagus bacaannya. Seperti itu. Ya. Nah, ini menarik sekali ya pemirsa YouTube Profesional SMK Negeri 1 Sikur sebagai inspirasi kita ya Pak Ustadz, karena suatu hal yang kita mau lakukan dalam proses pembelajaran itu, kalau kita tidak benar memikirkan kemana arah anak-anak kita akan kita sekolahkan, itu harus memang sesuai dengan apa yang dia inginkan, apa yang membuat dia nyaman. Nah ini yang menarik kita bahas dengan Pak Ustadz dari sekolah SDIT Nurul Fikri Selong ya. Nah selanjutnya Pak Ustadz ini kembali ke kegiatan yang di sekolah kita ini ya. Saya lihat tadi sekolah
pada saat kita sambut dari marching band, terus ada gendang beli, terus semangat adik-adik kita kan pada saat main gendang beli itu luar biasa kan, luar biasa. Ini juga memang diperkenalkan ya di sekolah untuk bagaimana budaya-budaya Lombok yang ada di di sekitar kita lah begitu ya, seperti gendang belik kita yang di SMK Negeri 1 Sikur. Nah ini berarti tidak monoton lah pembelajaran itu dilakukan hanya untuk ya pembelajaran Islamnya, tapi ada budaya-budaya juga yang diperkenalkan gitu. Oke, alhamdulillah, terima kasih Pak Ustadz. Selanjutnya Pak Ustadz, setelah kegiatan ini dalam target pencapaian harapan Pak Ustadz atau sekolah lah gitu dari kegiatan ini seperti apa gitu? Jadi kami mengambil tema untuk tahun ini, tema outingnya itu Let's Explore Our Culture. Jadi mari kita explore semua budaya yang ada di Sasak ini, di Lombok ini. Jadi ada yang untuk mendalami gendang beliknya, ada yang ke rumah adatnya, pakaian adatnya, contohnya di Sade seperti itu. Nah, jadi kami ingin mereka tumbuh mencintai budayanya, ya, benar. Dan tanpa meninggalkan agamanya, seperti itu. Itu yang benar ya, Ustaz, alhamdulillah. Jadi ini sangat penting. Penting sekali supaya generasi dia kita kuat gitu ya. Nah, budaya dengan agama kita ini harus tetap kita pertahankan. Apalagi di Lombok ini kan banyak budaya-budaya yang memang sangat sudah mulai pudar pula. Nah ini yang kita akan terus pertahankan, dan bagus lebih awal kita perkenalkan ke anak-anak kita kan sejak usia ini. Tadi luar biasa, anak-anak senang sekali. Iya makanya wah antusiasnya luar biasa sampai memegang alat-alat yang ada di gendang belik kami di SMK Negeri 1 Sikur. Nah, terus tentu ini menarik bagi kami Pak Ustadz, harapan sekolah tentu tindak lanjutnya bagaimana ke depan gitu Pak Ustadz ya. Nah, seperti apa yang kita akan lakukan mungkin dalam proses pembelajaran, mungkin nanti sekolah akan menawarkan suatu MOU lah gitu, atau bagaimana bisa kita ya belajar juga di tempatnya Bapak gitu atau Pak Ustadz ya di SDIT, pertukaran guru lah gitu, magang guru. Nah, supaya kita juga bisa belajar seperti apa proses pembelajaran yang dilakukan di SDIT Nurul Fikri Senong ini. Nah, mungkin seperti itu nanti kita akan tindak lanjuti seperti apa mungkin dari sekolah, dari Bapak Kepala Sekolah dan Waka Humasnya mungkin memprogramkan tindak lanjut dari kegiatan kita. Begitu juga mungkin dari sekolah SDIT Nurul Fikri kan, kami juga di sini kan banyak jurusan-jurusan yang memang lebih ke budaya juga gitu, lebih ke kreasi, lebih ke pembuatan batik, terus kreatif bagaimana anak membuat mainan kunci kayak gitu ya. Nah, jadi ini yang kita harapkan ke depannya Pak Ustadz ya. Nah, mungkin bagaimana tanggapan Pak Ustadz tentang apabila kita akan melakukan program yang seperti itu dengan sekolah kami? Alhamdulillah kami sangat terbuka ya. Alhamdulillah. Kami sangat terbuka dan ada beberapa kesamaan ciri khas kami di Nurul Fikri dengan SMK Negeri 1 Sikur. Ya, contoh kecilnya tadi kulinernya gitu ya. Di situ ada eskul kuliner. Oh, di situ juga Tata Boga namanya. Jadi itu ekskulnya ya. Ekskulnya khusus untuk anak-anak. Kemudian ada membatik. Nah, tadi saya dengar Pak Kepala bilang ada di sini jurusan batik, Masya Allah. Ini penting ini untuk kita alami seperti itu. Karena kemarin di Hari Batik, Hari Batik Nasional tanggal 2 ya. Nah, itu kami di situ berusaha belajar memperkenalkan, kemudian langsung praktik tentang membatik di Nurul Fikri. Oh iya. Begitu. Dan ini terus berlanjut, setiap tahun ada. Iya, alhamdulillah. Ya, kalau kerjasama, insya Allah kami sangat terbuka. Nyambung berarti ya, kolaborasi kita akan bisa kita lanjutkan gitu. Apalagi dari IT, insya Allah. Ya. Seperti itu. Jadi mungkin itu ya, seperti yang kita harapkan ke depan supaya kita tetap bagaimana menjalin suatu silaturahmi yang paling penting ya Pak Ustadz. Karena tidak semua kita ini kan sekolah ini tidak hanya karena SD, SMP, SMK, kita semua merdeka belajar gitu. Jadi SD itu juga harus
tahu bagaimana proses pelajaran yang ada Betul. di SMA atau SMK di sekolah kami ini. Nah, kita juga begitu. SMK juga tidak boleh karena SD tidak bisa kita akan lebih baik kita tidak. Kita juga akan banyak belajar di sekolah-sekolah yang seperti yang dilakukan dalam proses pembelajaran di SDIT Nurul Fikri Semau ini. Luar biasa Pak Ustadz, terima kasih ya atas sharingnya, terus bagaimana tentang sekolah di program yang ada di SDIT Nurul Fikri ini. Dan selanjutnya kami akan tunggu program berikutnya, terutama untuk kuliner dan batiknya nanti ya. Nah, jadi kami di sini juga maskot kita yang tadi itu kopi jago kopi itu jago ya. Nah, jadi nanti yang anak-anaknya sih tidak kopi, mungkin ustadz dan ustazahnya mungkin nanti bisa kita nikmati kopi jago kita yang ada di Negeri Sikur. Ingat kopi jago. Ya, kalau ke Sikur ingat kopi jago. Nah, jadi ingat Sikur, ingat kopi jago. Masya Allah. Itu yang di branding, yang menjadi branding kita, yang terus Pak Kepala Sekolah mengangkat Sikur ini di ciri khasnya yaitu kopi jago ini. Mudah-mudahan ini akan menjadi semangat kita bersama di sekolah ini. Amin. Pak Ustadz, ya. Nah, terima kasih, mungkin Pak Ustadz itu saja yang Sama-sama. perlu kita bahas. Nanti kita akan ketemu di lain waktu, karena memang ini adalah suatu hal yang harus kita banyak belajar ya Pak Ustadz, bagaimana Kami juga. ya sama-sama kita akan terus mencerdaskan anak-anak bangsa kita melalui ilmu-ilmu yang kita akan terus berikan, salurkan kepada anak-anak didik kita. Terima kasih sekali ini, sampai di sini juga Pak Ustadz. Terima kasih ya sudah hadir di podcast Pujasera SMK Negeri 1 Sikur bersama saya Yanis Saputra, tim media SMK Negeri 1 Sikur, dan tim kreatif kami di belakang layar. Ada Pak Chandra, ada Pak Sigit, ada Pak Sofian, ada Pak Junet, yang sudah terus membantu kami dalam melaksanakan apa yang menjadi tanggung jawab kita di media SMK Negeri 1 Sikur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Ustadz.